Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pemrograman visual minggu kelima. Di sini tampilan slide-nya agak sedikit saya ubah karena makin lama saya agak bosen dengan yang gelap-gelap. Jadi saya bikin terang di sini. Oke, week 5 kita melanjutkan yang kemarin yang sempat ke-cut videonya. Aritmetik, kita bisa melakukan penambahan, pengurangan, pengalian, pembagian. Nah, di sini juga pembagian tetapi dengan integer division. Nanti seperti apa akan kita bahas. Terus kemudian ada exponentiation, perpangkatan, dan juga modulus. Ini bisa kita gunakan di Visual Basic. Ini basic banget ya. Semua bahasa ya pasti ada ini biasanya. Nah, yang menarik di sini adalah modulus, di mana biasanya untuk bahasa yang lain modulus itu menggunakan tanda seperti tanda persen, di mana modulus ini adalah operator untuk mencari sisa dari pembagian. Misalkan 10 mod 5. 10 bagi 5 habis berarti hasilnya adalah 0. Kalau 10 mod 8 misalkan 10 dibagi 8 itu 1 ya, sisa 2. Nah, modulus itu hasilnya adalah 2 dengan modulus. Nah, di sini division dan integer division misalkan 10 dibagi 8. 10 dibagi 8 kalau di division itu hasilnya 1,2. Tapi kalau dengan integer division itu hasilnya adalah 1. Jadi yang diambil integer atau bilangan bulatnya. Yang ini adalah perpangkatan. Nanti akan kita coba di Visual Studio. Tapi di sini kita lanjut aja materi selanjutnya. Nah, di sini ketika kita melakukan operasi aritmatika, itu kadang kita menggabungkan, ada penambahan di sana, ada perkalian, ada pembagian. Nah, di sini kita butuh tahu urutan operator yang harus dikerjakan duluan. Ya seperti matematika ya, misalkan kalian melihat perkalian dengan penambahan, maka yang mana yang harus dilakukan duluan? Ini perkalian misalkan. Kemudian misalkan di sini ada perpangkatan yang mana duluan. Nah, kalau kita lihat ada perpangkatan, ada perkalian, yang didahului adalah perpangkatan. Ini dari sisi aritmetiknya. Kemudian di Visual Studio kita juga bisa menggunakan function yang lain sebenarnya, misalkan pembulatan, ya ada pembulatan ke atas, pembulatan ke bawah. Kemudian bisa juga menggunakan logaritma ya. Kemudian bisa juga eksponensial, mencari maksimum nilai, minimum nilai. Nah, itu ada di function yang sudah disediakan oleh Visual Basic. Kemudian ada juga kita bisa bermain-main dengan string nantinya di string manipulation ini. Dan juga bagaimana cara penggunaan date. Nanti akan kita bahas di Visual Studio. Nah, kemudian di sini making decision, membuat percabangan. Di mana ketika kita membuat percabangan, ya membuat pilihan ya, kita bisa menggunakan yang dinamakan comparison operator. Di mana ada equal to atau sama dengan, not equal to tidak sama dengan, kecil dari less than, besar dari greater than, kecil dari atau sama dengan less than or equal to, atau greater than or equal to, lebih besar atau sama dengan. Ini biasanya sering kita gunakan untuk percabangan, yaitu if. Nah, di sini ada beberapa contoh, misalkan umumnya itu percabangan itu seperti ini, yang hanya ada satu. Jika case-nya di sini true, kemudian kita masuki statement yang di sini. Nah, di sini kita lihat ada if block ya. Di sini adalah block scope yang sebelumnya, yang minggu sebelumnya. Nah, di sini case-nya jika true, kemudian lakuin ini. Kemudian diakhiri dengan and if. Nah, ini dengan Visual Basic diawali dengan if, diakhiri and if. Mungkin kalau bahasa yang lain, if biasanya ada kurung kurawal,
ditutup dengan kurung kurawal. Tapi di Visual Basic ya ini lebih istilahnya lebih, ya banyak bilang lebih human friendly gitu, karena menggunakan keyword-keyword yang menggunakan bahasa Inggris. Kemudian misalkan kita ingin yang lain nih, ada case yang lain. Misalkan kalau true case-nya begini. Nah, selain itu alias salah, jika salah kita masuk ke statement yang salah ini. Kemudian diakhiri dengan and if. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan yang di sini jika true masuk statement true di sini, kemudian else if. Kalau tidak ada di sini, kita ingin mencari jika case yang kedua ini terpenuhi, maka jalanin statement yang ada di blok yang ini, blok yang statement 2 true ini. Nah, ini kalau misalkan kita ingin membuatnya seperti ini, else if. Nah, bisa juga diakhiri dengan else yang terakhir, kondisi false-nya. Ya ini, statement false. Statement else-nya. Kemudian diakhiri dengan and if. Nah, kita juga bisa melakukan yang dinamakan nesting if di sini. Jadi di sini misalkan if case-nya apa, nah di dalamnya beranak ada if lagi nih kalau kita perhatikan. If, case, then, nah ini kita sebut dengan istilah nesting if ya. Kemudian di sini else and if. Seperti itu. Nah, selain if, jika pilihannya itu sangat banyak, cabangnya itu sangat banyak, maka bisa kita gunakan select case di sini. Misalkan select case-nya yang pertama, kalau case-nya pertama, kedua, ketiga, keempat, kita jalankan statement yang ini. Kalau kelima, jalankan statement yang ini. Nah ini bisa seperti ini juga. Jika nilainya 6 sampai 18, misalkan ya, jalankan statement yang ini, dan biasanya diakhiri dengan case yang false, yang else, yang lainnya. Ini case defaultnya, statement for else. Kemudian diakhiri dengan and select. Nah, kita juga bisa membuat if ini menjadi single line. Seperti ini, if case then. Nah, kita lihat di sini untuk single line if ini, then statement true-nya, kemudian lihat di sini ada titik 2. Kemudian dilanjutkan dengan statement false-nya. Jadi kalau teman-teman melihat ada if yang ada titik 2-nya, ini bisa disebut dengan single line if. Jadi lebih ringkas, tidak memakan space. Misalkan jika kita menggunakan if else di sini, biasanya if else ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 line. Tapi dengan single line if, cukup 1 line saja. Tapi biasanya ini untuk case yang sangat simpel, cuman ada yang true dan false. Seperti itu. Kalau percabangannya banyak, kita bisa menggunakan else if yang di sini. Tapi kalau biasanya yang percabangan lebih dari 5 atau ya biasanya lebih dari 5, kita biasanya menggunakan select case atau lebih dari 10 lah. Jadi kalau udah sangat banyak, dianjurkan menggunakan select case ini untuk percabangannya. Nah, kemudian bisa juga menggunakan ternary operator. Jadi penggunaannya seperti ini nantinya. Contohnya if, nah di sini seolah-olah if ini sebagai function ya kalau kita perhatikan. If misalkan di sini mengecek nih variable in age di sini besar dari 18 nggak? Nah ini kita lihat pakai comparison operator. Nah kalau misalkan lebih dari 18 maka statement true-nya dibuat di sini. Di sini kebetulan ingin mengeluarkan nilai true. Kemudian false di sini. Jadi kalau 18 nilainya true, kalau enggak berarti dia false. Kemudian ada lagi penggunaan percabangan dengan menggunakan goto. Sangat dianjurkan untuk tidak menggunakan ini. Jadi saya tidak akan membahas lebih jauh tentang ini. Oke, itu sekilas tentang teorinya. Kita langsung saja mencobanya dengan menggunakan Visual Studio. Oke, di sini saya sudah membuat suatu project
week 5, dimana di sini sebenarnya sudah saya tambahkan sesuatu. Bisa kita lihat di sini saya menggunakan tab control di sini. Tab control untuk menambahkan tab-tab yang ada di sini. Nah, kemudian di sini kita mulai saja ya sebagai contoh kita coba jalankan. Nah, jadi dengan menggunakan tab control ini kita bisa mendapatkan fungsi seperti ini. Nah, di sini sebenarnya sudah saya tambahkan beberapa item, nanti akan kita bahas. Nah, kita masuk di arithmetic operator. Nah, di sini saya ingin menambahkan suatu text box. Di mana kita bisa menambahkan text box di sini. Saya ingin text box di sini memiliki multiline, kita set true. Jadi agar bisa diperbesar seperti ini. Nah, di sini ingin saya paskan dari pojok kiri sini sampai pojok kanan sini. Nah, kalau kita jalankan, hasilnya adalah seperti ini. Cocok ya, tapi ini belum benar-benar. Nah, ini belum benar-benar ngikut ya. Berbeda dengan yang sebelumnya sudah pernah saya tambahkan. Nah, ini bagaimana biar ini ngikut ketika kita membesar atau mengkecilkan layar. Kita bisa menambahkan properti di text box yang ini tadi ya. Kita bisa menambahkan properti properti anchor. Saya agak lupa namanya. Nah, ini kita bisa set ke sini. Jadi agar bisa menyesuaikan jika ditarik ke kanan dan juga ke kiri. Ini defaultnya ke atas ke bawah, tapi ini bisa kanan ke kiri. Nah, di sini kalau kita jalankan, di sini kita harus memastikan dulu ya. Udah benar, di sini pause dulu. Jadi ketika kita menambahkan kanan dan kiri, itu jangan langsung di start, bisa di enter dulu biar benar-benar keset nilainya. Nah, di sini baru bisa kita jalankan. Kita jalankan, kemudian tampilannya seperti ini. Nah, udah ngikut. Jadi, properti anchor itu bisa membuatnya seperti ini. Nah, di sini, perhatikan, saya ingin masuk ke mode code-nya. Bisa kita masuk dengan F7 atau kembali ke mode designer, Shift F7 di sini. Ada shortcut-nya. Nah, di sini saya ingin menambahkan event. Misalkan tab page yang pertama, saya ingin menambahkan event enter. Enter ini adalah event jika kita meng-enter ke tab page 1 apa yang dilakukan gitu. Nah, di sini untuk kemudahan ingin saya tulis di atas saja. Nah, apa yang ingin saya lakukan di sini? Saya ingin membuat suatu variabel dim. Nanti kegunaannya kita lihat saja. Diikuti saja. Text output. Jangan lupa S. Nah, ini kita kalau ingat pertemuan minggu sebelumnya, itu ini adalah mendefinisikan suatu variabel. Misalkan di sini string. Nah, di sini kalian juga bisa menambahkan initial value, misalkan seperti ini. Nah, di sini saya ingin menuliskan hello world. Jadi di text output, jadi nilai text output ini ingin saya tambahkan dengan sama text output. Jadi nilai yang sebelumnya ingin saya tambahkan dengan hello world di sini. Oke ya. Kemudian kalau misalkan, jadi di sini text output yang baru itu adalah text output yang lama, yaitu yang ini, yang masih belum ada sebenarnya, ditambahkan dengan hello world. Nah, kalau misal saya bikin 2 kali di sini,
Jadi ketika saat yang ini, setelah selesai ini, text output ini akan menjadi nilainya hello world. Nah, untuk text output yang di sini, nah yang sebelumnya sudah hello world, kita tambahkan hello world lagi. Kita tampilkan di sini, maka yang tertampil adalah hello world, hello world. Kita coba saja. Nah, di sini belum tampil karena kita memang belum menampilkannya. Nah, di sini ingin saya tampilkan di text box 5. Yang ini tadi, text box yang kita buat tadi, kita belum merubah namanya. Tapi untuk best practice-nya, jangan lupa setiap menambahkan sesuatu ke dalam form, itu objeknya diubah nama sedeskriptif mungkin, agar memberikan kemudahan ketika kita mengcodingnya. Misalkan di sini text box 5, tentu saja kita menambahkan di property text-nya sama dengan nilai dari text output yang sebelumnya. Nah, ketika kita jalankan di sini, maka kita bisa menampilkan seperti ini. Nah, kita perhatikan nih, tampilannya kurang menarik. Yang saya inginkan itu dia seolah-olah seperti ini. Nah, di sini kan saya menekan enter nih. Yang menekan enter ini kita bisa menggunakan yang dinamakan environment.newline. Nah, ini akan memberikan efek seperti enter. Nah, di sini jika kita perhatikan plus di sini nggak sekedar menambahkan number, tapi juga bisa menambahkan string. Tetapi best practice-nya untuk menambahkan suatu string, kita bukan menggunakan tanda tambah, tapi menggunakan tanda ampersand seperti ini. Nah, biasanya untuk menambahkan string, kita menambahkannya seperti ini. Nah, ini hasilnya bagaimana? Hasilnya sama saja. Kalau kita jalankan, nah kita lihat, sama ya. Nah, sedangkan efek dari environment.newline tadi membuat teks selanjutnya itu turun ke bawah. Karena ini seolah-olah ditambahkan enter gitu di environment.newline. Oke ya. Nah, kemudian satu hal lagi, misalkan di sini diubah with ini. Satu hal lagi, with yang ini kan text output sama dengan text output dan bla bla bla. Nah, yang seperti ini bisa kita persingkat penulisannya. Jadi yang ini kita geser, atau yang ini, jika seperti ini ya, misalkan text output sama dengan text output dan, yang dan ini bisa kita geser ke sini, kemudian yang ini bisa kita hapus, jadi tampil lebih singkat. Nah, ini misalkan with n sama dengan, nah kita lihat perbedaannya, ya perbedaannya nggak ada sih, fungsinya sama aja, tapi membuat kode yang kita tulis lebih rapi. Jadi nggak redundant. Ini kan lihat text outputnya muncul 2 kali, istilahnya redundant, mubazir gitu. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, di sini saya ingin mencontohkan yang penggunaan operator aritmatik yang sebelumnya kita bahas di awal tadi. Jadi kenapa saya menampilkannya seperti ini? Ini untuk kemudahan aja sih, untuk menampilkan output yang akan saya contohkan seperti itu. Jadi misalkan di sini saya ingin mengoutputkan seperti ini. Ini saya tambahkan lagi ya di text output ya. Nah, seperti ini. Saya ingin menambahkan misalkan 3 ditambah 4 sama dengan berapa sih gitu. Nah, ini bisa saya tambahkan seperti ini. Misalkan 3 tambah 4 yang tadi. Nah, operator aritmetiknya itu bisa, misalkan kita taruh di sini, ingin mengeluarkan hasilnya. Nah, ini seperti sebelumnya, environment.newline biar turun ke bawah. Nah, kalau di sini kita perhatikan, saya bisa menampilkan tampilan yang seperti ini. Nah, 3 ditambah 4 sama dengan 7. Di sini menggunakan operator tambah. Nah, di sini akan saya coba tambahkan yang lainnya.
Di sini karena saya sudah membuat contekan, jadi bisa saya copy saja ke sini. Nah, saya menambahkan yang pengurangan, pengalian, pembagian. Nah, pembagian yang seperti ini pembagian yang biasa. Kalau yang seperti ini, itu adalah integer division. Jadi hasilnya nanti kita lihat aja. Kemudian kita juga bisa menggunakan mode di sini. Jadi mode di sini digunakan untuk mengetahui sisa dari pembagian. Kemudian di sini apa yang terjadi jika jika arithmetic calculation-nya seperti ini, 10 ditambah 3 dikali 2. Nah, apakah hasilnya 10 ditambah 3 dulu, kemudian baru dikali 2, atau 3 dikali 2 dulu, nih sesuai urutan yang diutamakan. Nah, gimana jika ada tanda power di sini? Power itu adalah tanda pangkat. Apa yang terjadi? Kita bisa lihat saja hasilnya di sini. Nah, bisa kita perhatikan di sini. Ini standar ya, penambahan, pengurangan juga standar, pengalian juga standar, pembagian. Nah, pembagian yang seperti ini hasilnya adalah bilangan yang seperti ini. Tapi dengan pembagian integer division, yang ditampilkan itu adalah bilangan bulatnya. Kita perhatikan di sini ya, bilangan bulatnya. Nah, sedangkan mode itu digunakan untuk mencari sisanya. Misalkan 10 mod 3 itu artinya 10 dibagi 3, kan hasilnya 3 tuh, 9 ya, masih sisa 1. Nah, sisanya itu yang ditampilkan di sini. Nah, kita lihat di sini 10 ditambah 3 dikali 2. Kita perhatikan karena urutannya, maka tanda pengkalian di sini akan didahulukan. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6, kemudian baru ditambah 10. Nah, kalau kita perhatikan slide sebelumnya, tanda power di sini sifatnya lebih diutamakan. Jadi 10 pangkat 2 itu dikerjakan duluan. Jadi sama dengan 100. Nah, kemudian ada tambah, ada kali. Nah, selanjutnya yang dikerjakan adalah pengalian di sini. 3 dikali 2. 3 dikali 2 itu adalah 6. Jadi baru ditambahkan. 100 ditambah 6. Nah, kemudian pertanyaannya mungkin bagaimana jika perkalian dan pembagian? Bisa kita coba. Misalkan di sini ada perkalian dan di sini ada pembagian. Misalkan ya. Nah, yang ini bisa kita copy saja di sini untuk melihat hasilnya. Kemudian apa yang terjadi jika sebaliknya? Pembagian duluan, baru perkalian. Nah, di sini perlu diperhatikan perkalian dan pembagian di sini itu levelnya sama. Jadi yang muncul duluan itu yang dikerjakan. Nah, kita lihat saja contohnya. Ups, bentar. Nah, di sini. Jadi ketika perkalian dan pembagian, maka yang karena levelnya sama, ya levelnya sama, di sini bisa kita lihat di slide. Nah, yang di sini perkalian dan pembagian itu levelnya sama, maka yang dikerjakan itu yang muncul duluan. Kalau yang muncul duluan adalah perkalian, maka dikali dulu. 10 dikali 2, 20. Kemudian baru dibagi 3. Hasilnya seperti ini. Nah, kalau yang muncul itu adalah pembagian duluan, udah sederhananya dibagi dulu 5 dikali 3, 15. Simple ya. Mungkin di sini agak tricky yang mana yang harus dikerjakan, tapi perhatikan lagi yang urutan yang dieksekusi di sini, level tertinggi itu adalah plus. Nah, di sini dilanjutkan yang perkalian dan pembagian. Kemudian kalau ada pembagian yang biasa dengan integer division yang tanda seperti ini, maka yang didahulukan adalah pembagian yang ini. Kemudian dilanjutkan dengan modulus. Jadi modulus ini levelnya lebih tinggi dari plus dan minus. Nah, plus dan minus ini di level yang sama. Jadi tinggal dilihat saja urutannya yang mana. Nah, kalau tadi yang tanda
ampersand tadi, tanda dan ini, nah ini biasanya digunakan untuk menggabungkan string concatenation. Seperti itu. Saya rasa ini simpel ya. Oke, di sini kita close saja. Nah, di sini kalau kita perhatikan subroutine yang di sini, ini kan banyak ya kontennya. Nah, kita sekarang sudah nggak fokus lagi ke sini, kita bisa menutupnya biar lebih ringkas. Nah, kita ingin masuk ke yang selanjutnya, yaitu di sini, math function. Jadi kita nggak hanya bisa menggunakan yang basic arithmetic yang di sini, tetapi kita bisa menggunakan function matematika yang telah ada default dari sananya. Nah, di sini kita bisa, ya karena menghemat waktu, saya sudah mempersiapkannya. Nah, bisa kita lihat seperti ini. Jadi untuk math function ini, kita menggunakannya di sini, math object. Nah, di math object ini kita bisa memanggilkan metode yang ada. Di sini metode ABS misalkan. Nah, di sini seperti apa? Di sini bisa kita, nah ini kita tutup dulu biar view-nya lebih luas. Di sini bisa kita jalankan. Ini sambil ngelihat hasilnya, nah ini kita tutup juga. Di sini kita tutup juga, nggak apa-apa. Nah, kita fokus ke, kegeser. Kita fokus di sini. Nah, di math function ada yang dinamakan fungsi ABS. Ini biasanya kita sebut dengan fungsi absolut, yang fungsinya adalah membuat nilainya itu menjadi, wah ini sepertinya keganggu, kita geser ke kiri dulu. Nah, kita bikin seperti ini ya, biar hasilnya bisa kita lihat. Nah, di sini istilahnya yang negatif itu dijadiin positif, yang kalau udah positif ya udah positif, mengabsolutkan suatu value. Nah, itu menggunakan tanda ini. Nah, gimana kalau kita ingin membulatkan suatu bilangan? Di sini kita bisa menggunakan metode scaling. Ya, bisa disebut metode atau function ya. Biasanya kalau suatu function itu melekat di objek seperti ini, objek math, itu kita menyebutnya sebagai metode. Seperti itu. Jadi math scaling ini dia akan membulatkan, nah kalau kita lihat di sini 4,5, dia membulatkan ke atas. Jadi 4,5 itu menjadi 5. Nah, kalau membulatkan ke bawah, kita bisa menggunakan floor di sini. Ya, ceiling itu bisa ibaratkan atap itu ke atas, floor itu lantai di bawah. Nah, floor 4,5 itu hasilnya 4. Nah, kita juga bisa membuat eksponensial dari 1 itu nilainya segini. Kemudian ada juga log dari 2,718 hasilnya seperti ini. Ada banyak sih, bisa dicek langsung di dokumentasi Visual Basic-nya kalau untuk yang informasi lebih lengkapnya. Nah, kemudian ada log 10 misalkan. Ya, ini istilahnya fungsi-fungsi yang ada di matematika biasanya. Ini log 10 dari 3000 itu adalah segini misalkan. Kemudian misalkan di sini kita punya beberapa nilai nih. Misalkan ada nilai 5, 4, sekian. Kita bisa mencari nilai maksimumnya di sini. Misalkan maksimum dari 5 dan 4 itu berapa? 5. Minimum, nah bisa kita cari dengan function atau method min di sini. Jangan lupa math-nya. Math.min 5 antara 5 dan 4 itu adalah 4. Nah, POW di sini sifatnya sama seperti pangkat yang tanda ke atas itu, yaitu power 5 pangkat 2 di sini. Jadi kalau yang pangkat itu adalah pangkat 2, tapi kalau kita ingin pangkatnya lebih
Ya, bisa ditulis seperti ini ya. Jadi mau 5 pangkat 2 atau 5 pangkat 3 tinggal diubah aja 3-nya misalnya di sini. Nah, SQRT ini adalah mencari square root-nya. Jadi kalau 25 itu square root-nya berapa sih? Itu 5. Ya, 5 pangkat 2 sama dengan 25. Nah, 25 ini square root-nya 5. Kalau square root 36 itu adalah 6 dan seterusnya. Nah, kemudian ada juga yang pembulatan ini. Pembulatan dengan menggunakan round. Nah, ini mencari yang nilai yang terdekat. Apakah lebih dekat ke atas atau ke bawah. Nah, ini bisa kita contohkan saja. Yang round di sini kita tambahkan aja misalkan ya. Kita tambahkan misalkan 4,6 dan di sini 4,6 dan 4,4 misalkan. Jadi dia akan mencari yang terdekat ke yang mana gitu. Jadi ketika kita jalankan, nah di sini, ini ke math function ya. Jadi ketika 4,5 itu lebih dekat ke 4, sedangkan 4,6 itu lebih dekat ke 5. Nah, ini 4,4 juga lebih dekat ke 4. Seperti ini. Jadi seperti itu ya. Jadi round itu mencari, dia akan membulatkan ke yang lebih condong kemana, ke atas atau ke bawah. Nah, juga kita bisa menggunakan fungsi yang lain, ada cos, sin, tan, acos, sin. Ya, ini ada banyak. Ya, bisa kita gunakan. Nah, di sini kita juga bisa ya seperti yang tadi ya, menambahkan ya tambah pengkalian. Ya, ini penambahan dengan cara yang seperti kita concat string yang di sini. Jadi ini nggak cuman bisa untuk yang tanda ampersand ini, tapi juga bisa dengan menggunakan tanda ini. Jadi ini artinya misalkan di sini random integer sama dengan 10 ya. Kita definisikan. Kemudian random integer itu sama dengan random integer ditambah 10 misalkan di sini. Jadi hasilnya ya sama artinya dengan 10 ditambah 10. Kita tampilkan maka hasilnya adalah 20. Kegeser lagi yang videonya. Nah, di sini 20. Nah, kemudian kita bisa juga menulis, nah misalkan kita ingin menambahkan, nah jadi ketika kita menyimpannya dalam bentuk integer, maka dia akan selalu sebagai integer. Kita lihat di sini. Jadi yang tadi kan hasilnya sudah menjadi 20 nih. Random integer ini 20 dikali 0,13. Itu hasilnya berapa? Nah, seharusnya ada komanya ya, tapi karena kita awalnya itu adalah integer, maka dia akan terus menjadi integer. Karena di sini kita lihat, kita ketika mendefinisikannya, kita tidak mendefinisikan secara tepat tipenya seperti apa. Nah, mungkin akan sedikit berbeda jika kita mendefinisikannya S, misalkan S desimal katakan, atau S double. Jadi untuk angka yang ada koma, itu biasanya menggunakan double. Kalau untuk currency bisa menggunakan desimal. Nah, coba kita tambahkan. Nah, perhatikan di sini, ketika kita mendefinisikannya sebagai double, maka dia akan menjadi double. Nih, 2,6 seperti itu. Simple ya, sederhana. Kita masuk ke string manipulation di sebelah sini. Nah, untuk string manipulation, seperti biasa, yang ini kita tutup saja. Kemudian, apa saja yang bisa kita lakukan?
Nah, untuk detail lengkapnya, mungkin bisa melihat halaman resmi dari Visual Basic Documentation. Di situ akan ada informasi yang lebih lengkap. Tapi di sini sebagai contoh bisa kita buat seperti ini. Misalkan di sini saya ya seperti sebelumnya mendefinisikan suatu variabel dengan nama text output sebagai string. Di sini saya memberikan value default seperti ini. Nah, ini sekaligus kita cara membaca suatu codingan gitu ya. Nah, kemudian kita mendefinisikan di sini ada random string, nama variabelnya di bawah random string sebagai string. Nah, random string itu seperti ini. Kita bisa mendapatkan panjang dari string ini dengan menggunakan .length. Perhatikan di sini, .length ini sifatnya sebagai properti. Karena sifatnya sebagai properti, itu nggak ada tanda seperti ini, tanda kurung parentesis seperti ini. Kalau ada parentesis, itu sebagai metode. Jadi kalau seperti ini adalah sebagai properti. Kita bisa mencari length panjang dari string dengan menggunakan .length. Oke. Kemudian, nah di sini biar enaknya kita tampilkan contohnya. Aduh, kegeser lagi. Nah, di sini string manipulation. Perhatikan di sini panjangnya ada 16 ya, silahkan dihitung sendiri. Kemudian di sini kita bisa mengambil istilahnya substring, mengambil bagian dari string, dari suatu string. Misalkan kita mengambil di string ke 0, kemudian sampai ke 3. Jadi substring. Nah, di sini bisa dibaca juga sebenarnya. Nah, start specified character position and has a specified length. Jadi di sini lebih ke panjang ininya sih, panjang, misalkan di sini kita ubah aja. Oops, saya salah menekan tadi. Ini kita continue dulu. Tadi sudah saya pause. Nah, misalkan di sini contohnya misalkan kita mulai dari 1, 3. Sini abaikan aja, kita coba jalankan. Nah, di sini jadi 3 di sini adalah jumlahnya. Jadi kita awali dengan, jadi seperti array ya, kita mulai dari 0. Karakter pertama itu adalah posisi 0. Kemudian kita ambil 3 karakter. Jadi kalau kita perhatikan hasilnya adalah ini, D. Kemudian kalau kita mulainya dari 1, berarti mulainya dari H ini. Berarti 3 karakter dari H ini adalah his. Nah, tampilannya seperti ini, his. Kemudian kita juga bisa mereplace suatu string. Misalkan kita ingin mereplace kata string di sini, this is a string. String ini kita replace dengan sentence. Nah, itu bisa juga. Jadi string di sini nantinya akan diganti dengan sentence dengan menggunakan metode replace. Jika kita lihat di sini, random stringnya berubah menjadi this is a sentence. Kemudian formatting desimal. Kita juga bisa memformat suatu desimal di sini. Misalkan kita mendefinisikan random number sebagai desimal seperti ini. Kemudian kita ingin memformat agar ada string currency-nya misalkan.
Jadi di sini bisa memformat dengan seperti ini. Nah, untuk detailnya bisa dipelajari di dokumentasinya. Jadi memang ketika kita bekerja atau ketika kita menjadi seorang programmer ya, itu kita bakalan sering nantinya untuk membaca dokumentasi. Mungkin sebagai pembelajaran yang perlu kita ketahui itu adalah apa aja sih kemampuan dari suatu bahasa, bisa apa aja sih. Nah, cukup itu dulu. Nah, kemudian ketika kita tahu dengan bahasa atau dengan manipulasi string ini bisa apa saja, nanti ketika kita butuh itu, kita tinggal langsung pergi ke dokumentasinya. Seperti itu. Jadi ini pi, ini pi, jadi 0. Kita ingin berapa digit sih di belakang 0? Di belakang 0. Ada berapa digit desimal sih? Bisa ditulis seperti ini. 3 digit desimal. Kemudian ada juga pi, misalkan currency. Kita ingin menambahkan currency seperti ini. Format. Jadi menggunakan metode format. Di sini ada keterangannya. Jadi gimana kalau kita ingin menampilkan 5 angka sebelum desimal. Dan kita bisa melihat hasilnya seperti ini. Pi random. Yang ini. Jadi nantinya ada banyak sih kalau untuk format di sini, bisa langsung cek di dokumentasinya saja. Nah, di sini kita bisa menggunakan metode ya. Kita lihat di sini. Nah, di sini kita menggunakan in str. Nah, di sini lebih tepatnya function ya, karena tidak menempel di, kalau yang seperti ini kan suatu metode ini, karena menempel di string. Nah, kalau di sini dia tidak menempel di string, tapi langsung fungsi seperti ini. Dia fungsinya untuk mencari lokasi pertama dari suatu string. Jadi lokasi dari suatu string, misalkan di sini kita mencari string i. I ini pada is in string. Pada in string yang pada random string yang sebelumnya ya. Pada random string itu berada di mana? Misalkan di sini sebelumnya this is a string. Jadi i itu berada di posisi 0, 1, 2. 1, 2, 3. Ya, di posisi ketiga. Nah, jadi di sini kalau kita perhatikan kenapa dia 3, kenapa nggak 2? Kan mulainya dari 0. Nah, nanti di sini source code-nya akan saya share, nanti bisa dicoba sendiri biar lebih paham. Jadi kalau misalkan ada yang belum mengerti, bisa langsung ke dokumentasinya seperti biasa. Kemudian di sini kita juga bisa membuat fixed size array, kemudian kita tampilkan. Jadi misalkan ketika kita membuat array seperti ini 0 sampai 2 ya sebagai string, kita bisa menyimpan array pertama, misalkan contoh di sini Bob. Jadi referensi di sini memang saya gunakan referensi dari luar. Nah, makanya namanya nama-nama bule kali ya. Kemudian di sini employee yang pertama Sally, yang kedua array yang kedua Pau. Jadi ingat kalau array itu mulainya dari 0. Jadi kita bisa menampilkannya dengan menjoinnya. Jadi join array employee di sini dengan pemisah tanda koma di sini.
koma, terus ada spasinya kalau bisa dilihat di sini ya. Jadi tampilannya bisa seperti ini. Nah, yang ini tadi ya. Nah, kalau di sini kita misalkan nih array employee yang ini kita convert lah to string. Hasilnya seperti apa? Dia akan mengeluarkan hasil seperti ini. System.string. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan for. Nah, ini nanti akan kita bahas looping ya. Di sini sederhananya kita akan meloop dari 0 sampai panjangnya, yaitu panjangnya di sini ada 3 dikurang 1 berarti 2. Dari 0 sampai 2 kita mengeluarkan ini array employee, ini indeksnya. Misalkan yang pertama itu 0, ntar keluarin 0 yaitu Bob, yang satu itu Sally, yang dua itu Paul. Bisa seperti itu. Nah, kita juga bisa menggunakan left method. Left method di sini. Jangan lupa strings.left. Jadi di sini kita mencari 3 karakter misalkan. 3 karakter dari suatu string, misalkan random string yang tadi. Nah, 3 karakter dari kiri, dari left itu dapatlah THI. Kemudian jika dari kanan dapatlah NCE misalnya. Soalnya sebelumnya kan sudah berubah jadi this is a sentence ya. Kemudian bisa juga untuk membuat string itu menjadi uppercase. Nah, menggunakan ucase. Ya, menggunakan uppercase di sini. Function uppercase. Bisa juga menggunakan lowercase. Nah, hasilnya seperti ini. Lowercase. Atau kita bisa juga mereverse suatu string dengan menggunakan str reverse. Kemudian diikuti oleh nama string yang ingin kita reverse. Jadi kalau di sisa sentence itu hasil reverse-nya seperti ini. Semacam itu. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini kan masih ada kelanjutannya nih. Ini enggak. Nah, di sini ketutup. Nah, ada di sini. Jadi di sini mungkin bisa kita tambahkan scroll deh untuk mengantisipasi hal yang seperti tadi ya. Nah, misalkan kita kembali di desain di string manipulation karena di sini banyak contohnya. Nah, di text box di sini, text box 2 bisa kita lihat properti scroll bars di sini. Nah, di sini bisa kita set misalkan bold. Nah, ketika kita jalankan kembali ya. Nah, ini kita balik ke sini dulu. Nah, ini. Nah, sekarang walaupun posisinya itu lebih kecil, dia ada scroll bar. Jadi biasakan ketika kontennya itu memungkinkan untuk panjang atau banyak, itu jangan lupa scroll bar di sini. Biar tadi juga saya sempat loh, mana ya? Oh iya. Ternyata di bawahnya. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita juga bisa menggunakan mengcompare suatu string. Jadi dengan menggunakan function string strcom di sini antara dog dan cat. Ini biasanya menuliskannya dengan menambahkan seperti ini. Compare methodnya itu compare method text. Nah, jadi di sini kita lihat dog sama cat itu nggak sama ya. Jadi ini ada keterangannya. Jadi di sini untuk compare dua string, mengembalikan nilai min 1.
dan bisa mengembalikan nilai min 1, nilai 0, atau nilai 1. Nah, di sini kalau dia equal, nih hasilnya adalah 0. Nah, jadi di sini mengapa hasilnya 1? 1 hasilnya 1 jika string yang pertama, yaitu string yang pertama ini, lebih besar daripada string yang kedua. Kita lihat di sini string comparison-nya itu string comparison dengan teks. Jadi ada comparison berdasarkan teks atau berdasarkan binary, dan kalau kita berdasarkan teks, dog dan cat ini lebih gede yang dog karena diawali huruf D di sini. Jadi hasilnya adalah 1. Ketika dibalikin cat-nya duluan, maka hasilnya adalah min 1. Sedangkan kalau dia sama, itu hasilnya adalah 0. Seperti itu. Kemudian kalau kita ingin menghilangkan spasi yang ada di awal atau di akhir suatu string seperti ini, kita bisa menggunakan metode trim. Trim di sini akan menghilangkan spasi. Nah, lihat di sini spasinya menghilang. Nah, kalau kita ingin menghilangkan bagian yang sebelah kirinya aja, itu kita bisa menggunakan L-trim. Kalau ingin menghilangkan yang kanannya aja, kita bisa menggunakan R-trim. Seperti itu. Jadi nanti di sini akan saya share source code-nya, bisa dicoba fungsi-fungsi yang ada di sini. Kemudian nanti bisa bisa digunakan ketika kalian menemukan kegunaannya di project kalian nantinya. Ya bakalan sering kita memanipulasi string atau menggunakan operator aritmetik seperti yang sebelumnya. Nah, di sini kita lanjut ke date. Oke, untuk date di sini kita kembali. Ups, kegeser lagi. Nah, di sini date. Nah, di date kita bisa seperti ini. Nah, ini yang stringnya kita tutup, kita masuk ke yang sini. Date. Seperti biasa, kita mendefinisikan text output default. Jadi bisa langsung kita kasih di sini atau belakangan, nggak jadi masalah. Nah, misalkan kita ingin mendapatkan, nah di sini date current. Date current ini artinya now. Date current ini variabel, kita ingin mendapatkan saat ini, date-nya berapa sih? Kita bisa menggunakan now di sini. Nah, kita bisa mendapatkan yang lebih spesifik nih, misalkan date current .month, day, year, hour, minute, second. Itu bisa dengan properti yang di sini. Properti ya, ini sebagai properti di sini. Jadi kalau kita lihat hasilnya, bulannya ini saat ini adalah bulan 10, tanggal 16 tahun 2020, saat ini jam 4 pagi ya. Ini menit 7, second 51, hari Jumat, bulan Oktober. Nah, kita juga bisa membuatnya seperti ini, date current to string, DDD misalkan. DDD ini seperti apa? DDD ini mengeluarkan nilai yang seperti ini. Nah, di sini bisa detailnya itu bisa dilihat di dokumentasinya. Jadi di sini bisa kita bilang ini magic number lah. Nah, kalau misalkan kita mengubahnya jadi DD aja, apa yang terjadi gitu. Nah, di sini bisa kalian cek di dokumentasi. Kemudian untuk bulan bisa dibuat seperti ini. Misalkan M-nya ada 4 besar semua, itu menampilkan tampilan bulan seperti ini. Ya, lalu kita juga bisa nih ngeset date-nya. Misalkan variabel date current yang tadi kita set. Nah, untuk men-set date, kita menggunakan tanda hash seperti ini, tanda pagar. Nah, di sini kita bisa menambahkan date-nya seperti ini.
dan juga bisa menambahkan time-nya seperti ini. Nah, jadi kalau string itu kita menggunakan tanda ini ya, petik 2. Kalau dia number itu biasanya langsung saja tanpa ada petik 2. Nah, kalau untuk date, untuk ngebikinnya kita pakai tanda pagar seperti ini. Kemudian kita juga bisa menuliskan versi yang panjangnya nih, misalkan date ini. Nah, ini too long time string. Menggunakan ini, kita mendapatkan versi yang panjangnya, misalkan seperti ini. Kemudian ada juga too long date string. Nah, too long date string itu ada yang di sini. Nah, ini mungkin bisa di tengah-tengah ini kita tambahkan spasi, tambahkan string spasi biar tidak terlalu mepet. Ini kan mepet nih. Nah, seperti itu. Jadi itu sekilas untuk date. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Jadi yang selanjutnya itu adalah percabangan ya. Jadi bisa kita tutup percabangan di sini. Conditional. Nah, di sini kembali saya menggunakan contoh dari luar. Nah, kita bahas aja. Jadi ini sebagai latihan kita membaca, bisa kita anggap codingan dari orang lain gitu. Jadi seperti biasa kita membuat suatu string, kita simpan ke dalam text output, di mana nilai awalnya itu seperti ini. Nah, kita menggunakan if, menggunakan conditional itu menggunakan operator ini. Ya, menggunakan operator perbandingan atau comparison operator. Nah, di sini saya agak sedikit kesel. Jadi gimana kalau misalkan kita bikin aja formnya ini selalu tampil di depan. Misalkan form yang ini ya. Kita coba cari, saya agak lupa. Nah, di topmost di sini. Topmost di sini kita set aja true. Nah, ini ntar kita lihat efeknya. Dia bakal selalu ada di depan. Oke. Jadi ketika jadi nggak ketutup. Kalau yang tadi ketika saya ganti di sini dia ketutup. Nah, ini lebih enak ya kalau kayak gini. Nah, bisa kita buat seperti itu. Jadi di sini conditional, misalkan yang sebelumnya single line if statement. Kita bisa menuliskan seperti ini. Nah, ini perbandingannya integer age. Kita membuat variabel in age sebagai integer dengan nilai 7. Jika umur kalian kecil dari 18, kalian nggak bisa ikut voting pemilu misalkan. You cannot vote. Nah, di sini, lihat di sini, single line itu menggunakan menggunakan colon, titik dua. Jadi di sini yang true-nya di sini. Nah, setelah then ya, yang true-nya di sini, kemudian yang false-nya di sini. Jadi ketika true, di sini tambahin di text output itu nilai you cannot vote ini. Kita kembali ke sini. Nah, kalau dia false, dia seperti ini. Nah, kalau kita lihat integer age 7 kecil dari 18, true ya, benar, berarti dia keluarin yang ini. Nah, kita bisa juga menggunakan ini langsung digabungin ya, menggunakan if, kemudian ada else if di sini, kemudian else yang terakhir di sini. Jadi ketika umur kecil dari 5, maka nampilin yang ini.
too young for school, terlalu kecil untuk sekolah lah. Nah, kalau sama dengan 5 itu masuk ke TK misalkan. Kalau kalian umur kalian 5 itu di TK saja. Kemudian kalau besar dari 5, nah kita bisa menggabungkan nih seperti ini. Nah, nanti kita bisa menggabungkannya dengan logical yang dinamakan logical operator. Nanti ada or dan and. Or itu atau, kalau and itu dan. Jadi kalau kondisinya dan itu, kondisinya harus terpenuhi kedua-duanya. Kalau or itu bisa salah satu. Agar benar, kalau or itu bisa salah satu, kalau dan itu harus kedua-duanya terpenuhi. Saya rasa di mata kuliah sebelumnya sudah dibahas ya. Jadi di sini sebenarnya kita hanya mengulang saja dengan menggunakan bahasa Visual Basic. Jadi di sini kita lihat di sini, jika umur besar dari 5 tetapi kecil dari 18, maka text outputnya seperti ini. Go to grade berapa gitu. Misalkan umurnya 6 dikurang 5, go to grade 1. Ya, maksudnya ini kelas 1. Silahkan masuk ke kelas 1 seperti itu. Kalau umurnya 7 kurang 5 berarti go to grade 2, semacam itu. Kalau umurnya ya ini tadi 7 ya, berarti go to grade 2. Nah, makanya tampilannya seperti ini. Go to grade 2. Kemudian kondisi lainnya else. Nah, kalau berarti ketika dia tidak kecil dari 5, tidak sama dengan 5, dan tidak memenuhi yang ini, maka kita masuk kondisi yang terakhir, yaitu berarti umurnya itu lebih besar daripada 18. Nah, ini kondisi yang terakhir, kondisi else-nya ini bisa kita tampilkan seperti ini, misalkan go to college. Silahkan masuk universitas. Kemudian, nah misalkan kita memberi nama string name Derek misalkan, di sini contohnya. Nah, kita bisa menggunakan yang dinamakan ya di sini seperti ini, kita bisa menggunakan compare di sini. Jadi Derek terus sama yang string ini. Nah, di sini kalau dia sama katanya ya, baik dia lowercase atau uppercase, maka dia nilainya adalah 0. Jadi kalau dia di sini 0 sama dengan 0, berarti kan sama. Nah, ketika dia sama, tampilkan seperti ini. Jadi di sini the strings are equal misalkan. Nah, di sini kemudian ada contoh. Di sini kan if-nya lumayan panjang ya. Ya lumayan sih. Ini mungkin karena contohnya nggak begitu banyak. Ketika if-nya ini banyak sekali, kita bisa menggunakan select case di sini. Nah, ini lebih simple. Select case itu diawali dengan select case, diakhiri dengan end select. Nah, kalau if yang sebelumnya diawali dengan if, diakhiri dengan end if, seperti yang ini. Di sela-selanya kita bisa menambahkan kondisi yang kedua, kondisi yang ketiga, dan kondisi yang false. Kalau select case, kita bisa membuat seperti ini. Misalkan tadi kita ingin case-nya itu umur yang tadi ya. Integer age yang ini tadi. Nah, case-nya kalau nilainya itu 1, 2, 3, atau 4, kita bisa menuliskan seperti ini, seperti yang tadi, too young for school. Kalau case-nya 5, dia bisa go to kindergarten. Ya, TK. Nah, kalau antara 6 sampai 18 bisa kita tulis dengan to di sini. Nah, bisa seperti ini. 6 sampai 18. Nah, di sini misalkan umurnya 7 seperti tadi, 7 dikurang 5 berarti go to grade 2. Grade ini kalau di luar seperti ya kelas. Silahkan ke kelas 2. Nah, di sini case yang terakhir, kalau yang di sini kan else. Nah, kalau di sini case else. Jadi default actionnya itu
mau apa. Nah, di sini kita go to college misalkan. Nah, ini sama aja penggunaannya select case dengan if. Tapi kalau if-nya itu terlalu banyak, misalkan lebih dari 5 itu bisa dibilang sudah banyak ya. Mungkin alternatifnya bisa menggunakan select case di sini. Nah, satu lagi yang seperti sebelumnya ada yang ternary operator. Jadi seolah-olah ini sebagai function. Perhatikan ya. Nah, di sini kita membuat suatu variabel dengan nama bool can vote sebagai boolean. Jadi di sini jika umur lebih besar sama dengan 18, maka hasilnya adalah true. Nah, di sini kalau tidak memenuhi ini, maka ininya adalah false. Nah, perhatikan di sini can you vote? Jawabannya adalah false karena umurnya baru 7 tahun. Jadi tidak bisa ikut pemilu. Seperti itu. Jadi sepertinya ini adalah akhir dari pertemuan kita. Seperti biasa, saya akan menyiapkan kuis yang digunakan sebagai absensi di minggu ini. Untuk tugas ada atau enggaknya nanti saya informasikan saja di grup Telegram seperti biasa. Oke, sepertinya cukup. Nanti ini akan saya share, mungkin bisa dijadikan bahan untuk praktek ya, bahan maksudnya untuk coba-coba gitu. Atau bisa ke dokumentasinya langsung. Misalkan seperti ini, dokumentasi Microsoft Visual Basic, yang ini kita tutup saja. Nah, di sini mungkin bisa ke date and time untuk yang date and time, bisa yang string manipulation, bisa juga VB-Math di sini. Nah, semacam itu. Jadi, oke, sekian pertemuan minggu kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.